Oke, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Kita sudah menghafalkan surat Al-Adiyat ya. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Nah, itu tadi surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama surat yang diturunkan setelah surat Al-Asr ya. Jadi surat Al-Adiyat ini turun setelah surat Al-Asr. Ya, dinamakan surat Al-Adiyat karena apa? Karena ayat pertamanya bunyinya wal 'adiyati dhabha ya. Jadi dinamakan surat Al-Adiyat karena ayat pertama bunyinya wal 'adiyati. Artinya apa? Artinya kuda perang. Al-Adiyat itu artinya kuda perang ya. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Adiyat ini adalah urutan yang ke-100. Nah, tadi kita sudah membaca surat Al-Adiyat. Sekarang kita mau membaca terjemahannya atau artinya. Kita baca dulu terjemahan per kata. Wal 'adiyati, demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabha, dengan terengah-engah. Terengah-engah itu apa maksudnya? Kalau orang lari itu kan nafasnya terputus-putus ya. Kayak gitu. Nah, itu namanya terengah-engah. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api. Fal mughirati subha, dan yang menyerang pada waktu subuh. Fa asarna bihi naq'a, sehingga dia menerbangkan dengannya debu. Fa wasatna bihi jam'a, lalu ia menyerbu dengannya kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia kepada Tuhannya sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia atas demikian itu benar-benar menyaksikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia kecintaannya terhadap harta sungguh sangat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur.
Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil lahobir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti. Nah, itu tadi terjemahan surat Al-Adiyat. Sekarang kita baca kandungan surat Al-Adiyat. Apa isi dari surat Al-Adiyat? Yang pertama, dalam surat Al-Adiyat, Allah menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Ingkar itu maksudnya apa? Ingkar itu tidak bersyukur. Nah, sifat dasar, sifat aslinya manusia itu kalau dikasih nikmat itu enggak bersyukur. Sifat kebanyakan orang, ya, maunya merasa kurang terus, ya. Sudah punya rumah, pengen rumah yang lebih bagus lagi, ya. Sudah punya motor, pengennya punya mobil. Nah, sudah apa lagi? Sudah bisa makan 3 kali sehari, pengennya masih jajan. Nah, ini sifat dasar manusia yang merasa kurang terus terhadap nikmat yang diberikan. Nah, yang kedua, selain itu, pada dasarnya manusia itu juga sangat cinta harta dan dunia. Benar nggak? Manusia itu sangat mencintai harta dan dunia. Coba sekarang, ada nggak manusia yang nggak pengen punya uang banyak? Mesti nggak ada, ya kan? Sifat asli manusia itu pasti pengen punya harta banyak, punya rumah bagus, punya mobil bagus, bisa jalan-jalan kemana aja, tapi nggak mau kerja, enak maunya santai-santai, ya kan? Nah, itu sifat asli manusia tuh seperti itu. Nah, karena kufur nikmat dan cinta yang berlebihan kepada harta ini, ya, seringkali membuat manusia lupa caranya bersyukur, ya, baik secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah maupun secara tindakan dengan cara berbagi. Nah, karena sifat manusia yang tadi itu, ya, yang ingkar tadi itu terhadap nikmat, ya, manusia itu kan sifat dasarnya serakah, maunya ngumpulin harta yang banyak, ya. Sudah kaya pengen lebih kaya lagi, sudah punya uang banyak pengennya lebih banyak lagi. Nah, sehingga apa? Sifat ini membuat manusia lupa caranya bersyukur. Kadang kalau dapat nikmat kita tidak mengucapkan alhamdulillah, ya. Kadang kita masih merasa sayang untuk berbagi dengan yang lain, ya. Karena apa? Karena takut nanti hartanya habis. Nah, ini sifat dasar manusia ini seperti ini. Ini disebutkan dalam surat Al-Adiyat. Nah, melalui surat Al-Adiyat ini Allah memberi peringatan tentang hari pembalasan. Nah, ketika hari pembalasan nanti, hari kiamat, ya, akan ditampakkan, akan diperlihatkan semua apa yang ada di dalam hati manusia, dan Allah maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat tadi dan cinta harta secara berlebihan. Ya, nanti di hari pembalasan Allah akan memperlihatkan semua yang ada di dalam hati manusia, yang ingkar tadi, ya, yang tidak bersyukur tadi itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi membacanya. Ada sebuah cerita. Ada seorang anak, ya, yang hidupnya itu berkecukupan. Setiap hari dia pasti menyisihkan uang saku sekolahnya untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, meskipun tidak seberapa, meskipun tidak banyak, tapi dia yakin dengan selalu menyisihkan uangnya tadi untuk orang lain, berarti dia telah melaksanakan tanggung jawab atas harta titipan Allah yang ada pada dirinya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh anak ini tadi, kita harus sadar sebagai manusia yang diberikan harta dan diberi kenikmatan oleh Allah,
kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dititipkan Allah, ya. Karena harta itu hanya titipan, ya. Apa yang kita punya sekarang ini hanyalah titipan. Nah, dan ada hak orang lain di dalam harta kita. Makanya kenapa kita disuruh membayar zakat. Nah, karena ada harta orang lain di dalam harta kita itu. Ada hak orang lain di dalam harta kita. Makanya kita disuruh membayar zakat 2,5% saja. 2,5% saja. Nah, bayangkan kalau kita bayar pajak. Pajak itu sekarang 10% loh. Ya, kalau di Indonesia kita makan di restoran itu kita harus bayar pajak 10%. Jadi kalau kita makan harganya 100.000 misalnya, totalnya 100.000, itu kita bayar pajaknya 10.000 sendiri untuk bayar pajak makan kita tadi itu. Nah, bayangkan kalau di agama Islam zakat yang diminta itu hanya 2,5% saja. Jadi kalau misalnya kita punya uang 100.000, itu kita hanya wajib membayar zakatnya 2.500 rupiah. Hanya kecil sekali zakat yang harus kita bayarkan. Nah, itu beda dengan pajak ya. Nah, karena apa? Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Nah, nanti kalau sudah kaya, uangnya sudah banyak, sudah punya uang tabungan 100 juta, itu kita wajib membayar pajak 2,5%. Dikasih ke yang membutuhkan. Itu ya. Nah, hal ini menjadi tugas dan kewajiban kita semua. Ingat ya, membayar zakat itu adalah termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Yang ketiga atau yang keempat antara syahadat, sholat, zakat. Yang ketiga ya, membayar zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi sebagai orang Islam kita wajib membayar zakat. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Rangkuman. Surat Al-Adiyat termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Nama surat ini diambil dari ayat pertama yang berbunyi wal 'adiyati dhabha, ya. Dan surat ini merupakan urutan yang ke-100, diturunkan setelah surat Al-Asr. Kemudian surat Al-Adiyat itu jumlahnya ada 11 ayat. Di dalamnya Allah menunjukkan sifat-sifat dasar, sifat asli manusia yang cenderung kufur nikmat dan sangat cinta harta dan dunia. Melalui surat Al-Adiyat ini Allah memberi peringatan tentang adanya hari pembalasan. Saat nanti di hari pembalasan akan diperlihatkan semua apa yang ada di dalam hati manusia. Dan Allah Maha Teliti akan memberi pembalasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta berlebihan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang surat Al-Adiyat.